Jujur senang banget karena ini kan APEC jadi momen dari para pemimpin negara untuk bertemu ya, bahkan nggak hanya pemimpin negara tapi juga para pebisnis-pebisnis dari dunia, dari seluruh dunia gitu. Dan aku harap sih ini bisa membuka hal baru bagi Indonesia, entah itu kerjasama bilateral yang bisa menguntungkan Indonesia ataupun membuka peluang-peluang pasar baru. Jadi menurutku biar Indonesia bisa lebih go internasional gitu. Kalau untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Oh iya, pertama saya dapat kabar juga sangat speechless ya, karena salah satu dari sekian banyak warga negara di Indonesia, saya termasuk yang dipercaya untuk mewakili teman-teman dari PMI maupun dari para pengusaha di sini. Sungguh sangat kaget dan sangat senang sekali. Tentunya saya apresiasi dengan kinerja Presiden yang sekarang ini karena beliau banyak sekali membantu masyarakat, terutama bagi TKI yang ada di Korea juga dengan peraturan-peraturan yang sudah banyak perubahan tentunya dan sangat mempermudah PMI. Kesannya ya tetap semangat, tetap kerja keras, jangan patah menyerah, tetap bangga menjadi bahasa Indonesia walaupun di luar negeri. Tentu saja kami khususnya sebagai siswa TNI di sini, mewakili siswa TNI ada di sini, kami merasa senang dan bangga dapat bertatap muka, dapat bertemu langsung dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Harapannya semoga hubungan kerjasama Indonesia dengan Korea yang sudah terjadi dengan baik akan dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Pemerintah Indonesia optimistis bisa mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Pemerintah memastikan tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia optimistis bisa mendapatkan tarif 0% dari Amerika Serikat untuk sejumlah komoditas ekspor unggulan. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Erlangga memastikan produk-produk ekspor unggulan Indonesia seperti sawit dan kakao akan menjadi fokus utama agar tidak dikenakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Jadi kita sudah kita bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber,
itu seluruhnya diberikan 0. Ya. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi supply chain untuk misalnya industri medical. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani kesepakatan dagang dengan Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Dalam kesempatan tersebut, Amerika memberikan tarif 0% untuk sejumlah barang ekspor dari ketiga negara tersebut. Sebelumnya, tarif resiprokal yang berlaku pada 3 negara tersebut mencapai 19% sama dengan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemerintahan Prabowo Subianto resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2025 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa, peraturan tersebut terbit untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan pada periode tertentu. Kekurangan dana tersebut biasanya terjadi pada awal tahun atau akhir tahun anggaran, sehingga pemerintah perlu menyediakan skema pinjaman untuk menutup kebutuhan jangka pendek. Tidak hanya itu, skema pemberian utang juga dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan jangka panjang jika proyek yang diajukan dinilai jelas dan menguntungkan. Meski demikian, Purbaya mengaku pemerintah masih menggodok bentuk pembiayaannya, apakah pemerintah pusat harus menerbitkan surat utang jangka panjang atau pendek ke Pemda. Ya, kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun kadang-kadang Pemda kekurangan uang, ya untuk itu aja. Utamanya itu, menutup kekurangan uang jangka pendek. Tapi kita lihat juga nanti kalau butuh jangka panjang selama ada proyek-proyeknya jelas. Ya, pemirsa, kabar gembira bagi calon jemaah haji 2026, biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah turun 2 juta rupiah menjadi 54,1 juta rupiah. Pemerintah dan DPR memastikan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menetapkan besaran biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah haji tahun 2026 hanya sebesar 54,1 juta per orang. Angka ini merupakan bagian dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2026 yang disepakati sebesar 87,4 juta per jamaah, turun 2 juta dibandingkan biaya haji tahun 2025 yang mencapai 89,4 juta rupiah. Ketua Komisi 8 DPR RI, Rawan Dasopang, mengatakan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Fasilitas akomodasi di Mekah maksimal berjarak 4,5 km dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah maksimal 1 km dari Masjid Nabawi. Menu catering pun dipastikan bercita rasa Nusantara dengan juru masak asal Indonesia. Selain itu, living cost sebesar Rp750 Arab Saudi akan dikembalikan kepada jemaah dalam bentuk uang tunai, sehingga total biaya yang benar-benar dikeluarkan jemaah setelah pelunasan hanya sekitar 23,1 juta rupiah. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar Rp87.409.365. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar 54.193.806 rupiah. Komisi 8 juga mendorong Kementerian Haji dan Umroh untuk segera memanggil jemaah yang berhak berangkat agar bisa melakukan pelunasan BPIH, serta memastikan 2 syarikat penyedia layanan di Arab Saudi, Rakin Mashkari dan Al Bait Gas, memberikan pelayanan maksimal. Dari Jakarta, Abdul Aziz Zulkarnain, Auliasyah Ramadan, IDX Channel. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan peraturan Presiden atau Perpres terkait dengan program makan bergizi gratis sudah selesai dan saat ini sudah dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menurut Dadan, pembahasan lanjutan terkait dengan Perpres makan bergizi gratis nantinya akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dadan menjelaskan Badan Gizi Nasional berfokus pada penyelenggaraan program makan bergizi gratis, sedangkan aspek koordinasi, rantai pasok, dan pengawasan berada di bawah Menko Pangan. Pemerintah terus berupaya mempercepat penyusunan Perpres makan bergizi gratis untuk menjamin program prioritas nasional ini dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Ya, itu sudah ada di Pak Menko Pangan, jadi nanti lebih lanjut Pak Menko Pangan yang menjelaskan terkait itu. Segera. Karena Kepres untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini,
Jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain. Holy Land resmi meluncurkan VCore, sistem transmisi nirkabel terbaru untuk profesional video dan sinematografi. Perangkat ini hadir dengan teknologi canggih yang memberikan koneksi lebih stabil, jangkauan lebih luas, serta desain ringkas untuk produksi modern. Holy Land secara resmi memperkenalkan produk terbarunya bernama VCore yang ditujukan untuk para profesional di bidang video dan sinematografi. Perangkat ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengambilan gambar dengan koneksi nirkabel yang lebih andal. VCore memanfaatkan teknologi transmisi nirkabel terbaru dengan latensi rendah hanya beberapa milidetik. Memastikan gambar yang ditampilkan tetap real time tanpa gangguan. Perangkat ini juga mendukung transmisi sinyal video resolusi tinggi dengan stabilitas yang optimal di berbagai kondisi lingkungan. Holy Land VCore mampu menyalurkan sinyal video dengan jangkauan hingga ratusan meter tanpa penurunan kualitas. Fitur ini menjadikan VCore sebagai solusi ideal untuk produksi film, siaran televisi, dan event langsung berskala besar. Dengan desain yang kompak dan ringan, VCore mulai dipasang pada berbagai jenis kamera profesional. Holy Land juga membekali perangkat ini dengan sistem koneksi multi-device sehingga beberapa monitor dapat menerima sinyal secara bersamaan. Holy Land menegaskan bahwa kehadiran VCore akan menjadi bagian dari strategi perusahaan yang memperkuat ekosistem perangkat video nirkabel di pasar global. Dengan kombinasi canggih, andalan, dan desain modern, Holy Land VCore siap mendukung produksi konten berkualitas tinggi di era digital saat ini. VCore dijual dengan harga sekitar Rp3 juta. Berbagai sumber IDX Channel.